Firman Tuhan Harian. Kali ini Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, tetapi dalam tubuh yang sangat biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi ini juga tubuh yang melaluinya Tuhan datang kembali menjadi daging. Ini adalah tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak dapat melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran darinya yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan mengungkapkan seluruh watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau sangat rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu untuk melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahukan kepadamu semua rahasia ini. Rahasia yang tak mampu diungkapkan siapapun kepadamu, dan dia juga akan memberitahukan kepadamu kebenaran-kebenaran yang tidak kau pahami. Dia adalah pintu gerbangmu untuk masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman yang baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami, tetapi seluruh tujuan pekerjaan yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatmu melihat bahwa dia bukanlah sekadar daging biasa sebagaimana yang diyakini manusia. Karena dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan kepada umat manusia pada akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar firman-Nya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meskipun engkau tidak dapat melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meskipun engkau tidak dapat menerima pendisiplinan gada besinya, tetapi engkau dapat mendengar dari firman-Nya bahwa Tuhan murka dan mengetahui bahwa Tuhan sedang memperlihatkan belas kasihan-Nya kepada umat manusia. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmat-Nya, dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertujuan untuk memungkinkan manusia melihat Tuhan yang di surga, hidup di antara manusia di bumi, dan memampukan manusia untuk mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Inilah sebabnya Dia telah datang kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Meskipun yang manusia lihat sekarang adalah Tuhan yang sama seperti manusia, Tuhan yang memiliki satu hidung dan sepasang mata, dan Tuhan yang berpenampilan biasa, pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan kepada engkau semua bahwa seandainya manusia ini tidak ada, langit dan bumi akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seandainya manusia ini tidak ada, langit akan menjadi redup, bumi akan jatuh ke dalam kekacauan, dan seluruh umat manusia akan hidup di tengah bencana kelaparan dan wabah. Dia akan menunjukkan kepada engkau semua bahwa seandainya Tuhan yang berinkarnasi tidak datang untuk menyelamatkanmu pada akhir zaman, maka Tuhan akan sudah sejak lama memusnahkan seluruh umat manusia di neraka.
Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua akan selamanya menjadi pendosa besar, dan engkau akan menjadi mayat selamanya. Engkau semua harus tahu bahwa seandainya daging ini tidak ada, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan merasa mustahil untuk melepaskan diri dari hukuman yang lebih berat yang Tuhan timpakan kepada umat manusia pada akhir zaman. Seandainya daging yang biasa ini tidak dilahirkan, engkau semua akan berada dalam sebuah keadaan di mana engkau semua memohon kehidupan tanpa bisa hidup dan berdoa untuk kematian tanpa bisa mati. Seandainya daging ini tidak ada, engkau semua tidak akan bisa mendapatkan kebenaran dan tidak bisa datang ke hadapan tahta Tuhan sekarang ini, melainkan engkau akan dihukum Tuhan karena dosa-dosamu yang menyedihkan. Tahukah engkau bahwa kalau bukan karena kedatangan kembali Tuhan menjadi daging, tak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dan kalau bukan karena kedatangan daging ini, Tuhan pasti sudah sejak lama mengakhiri zaman lama. Oleh karena itu, apakah engkau semua masih dapat menolak inkarnasi Tuhan yang kedua ini? Karena engkau semua bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari orang biasa ini, mengapa engkau semua tidak dengan senang hati menerima Dia? Karya Tuhan di akhir zaman adalah membuat manusia melihat Tuhan di surga, hidup di atas bumi, dan menolong manusia mengerti, takut akan Dia, taat dan mengasihinya. Sebab itu Tuhan jadi daging lagi. Sekarang orang lihat Tuhan yang seperti mereka, punya hidung dan mata, Dia tak istimewa, tapi Dia akan tunjukkan tanpa orang ini, surga bumi kan alami perubahan besar. Tanpa dirinya surga kan menjadi redup. Bumi akan kacau, kelaparan dan tulah melanda manusia. Tanpa penyelamatannya, manusia pastilah sudah lama di dalam neraka. Kau terus jadi pendosa dan mayat untuk selamanya. Akhirnya seluruh bangsa kan menyembah, mengucap syukur. Mereka tunduk dan taat kepada orang yang biasa ini, karena Dia membawa kebenaran, kehidupan dan jalan untuk menyelamatkan manusia. Tanpa daging ini, umat manusia kan hadapi suatu malapetaka dan tidak mampu
hindari hukuman yang paling keras dari Tuhan. Jika orang biasa ini tak pernah dilahirkan, kau semua akan berada di tepi neraka, di antara hidup dan mati. Tanpa adanya orang biasa ini, kau tak akan mampu menerima kebenaran dan datang menghadap Tuhan. Tapi kau kan dihukum oleh karena dosamu yang besar. Akhirnya seluruh bangsa kan menyembah, mengucap syukur. Mereka tunduk dan taat kepada orang yang biasa ini, karena Dia membawa kebenaran, kehidupan dan jalan untuk menyelamatkan manusia. Jika Tuhan tidak kembali jadi daging, tak seorang pun yang berkesempatan memperoleh keselamatan. Dan jika bukan karena kedatangan daging ini, maka zaman yang lama pasti telah berakhir sejak lama. Karena Tuhan hidup dalam daging, kau berkesempatan untuk beroleh hidup. Kau telah dapatkan anugerah ini hanya oleh karena orang biasa ini datang ke bumi. Akhirnya seluruh bangsa kan menyembah, mengucap syukur. Mereka tunduk dan taat kepada orang yang biasa ini, karena Dia membawa kebenaran, kehidupan dan jalan untuk menyelamatkan manusia. Dia damaikan dan mendekatkan Tuhan dengan manusia, dan menjadi perantara Tuhan dan manusia. Olehnya Tuhan lebih dimuliakan. Dia jugalah yang telah dapatkan kemuliaan, bahkan lebih besar bagi Tuhan. Bukankah Dia layak untuk dipercaya serta dipuja? Tak dapatkah Dia disebut Kristus, pengungkapan Tuhan? Bukankah Dia yang menolong manusia terhindar dari bencana? Layak tuh kau kasihi dan pertahankan.